benar. Kita mau nyapa dulu nih sama pemirsa. Halo pemirsa, jumpa lagi sama saya Fadi Iskandar. Dan selamat datang dan pemirsa, hari ini kita akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke rumah seseorang. Tapi mungkin kita juga masih mencari alamatnya di mana. Mungkin ada yang tahu nih. Daripada salah alamat, ya kan, nanti mending kita tanya aja. Tanya aja ya. Halo. Hai. Bentar deh. Kenapa? Kalau ada kamera tuh nggak boleh dipantatin. Bener. Nggak boleh. Dak lagi. Namanya siapa sih? Namanya Kuda. Kita Mau nggak nanya nih, tahu. rumahnya siapa sih? Kita mau kemana sih? Kita mau nanya rumahnya Baby. Rumahnya Baby di mana ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Baby siapa, Pak? Kayak gitu. Baby. Itu Rafathar rumahnya di mana? Tahu nggak? Woi. Tahu nggak? Ini dicuekin ya. Kayak ngomong sama kuda ya rasanya. Emang dia kuda, Pak, makanya kagak bisa jawab emosi. dia. Kalau dicuekin. Tapi lihat deh. Ternyata benar. Benar. Aduh. Rempongnya. Halo. Turun dulu, Situ aja deh. Halo Gigi. Hai. Baby. Bisa nggak bisa turun? Bisa nggak turun ya? Turun. Ngantuk matanya udah gini-gini. Turun dulu. Tolong Om, tangkap Om. Tas dulu dong. Ya, dia malu-malu mundur-mundur. Tangkap, kok mundur? Nah, ternyata bener ya, sekarang kita berada di ini bener. Ini rumahnya ini kan ya? Benar. Tadi saya tadi nanya sama kuda dicuekin. Iya, kalau kuda kan nggak bisa ngomong, Pak. Nah, ya kan? makanya Bapak nih gimana sih? Ayo sini. Yuk, kesini nih. Lompat, tolong. Lompat Tolong sini. angkat. Ayo, Om. 1, 2, 3. Hop. Oh, good. Yes. Namanya susah kalau lompat. Ini mama, ini mama. Hah? Anaknya 2, Bu. Enggak, ini ponakan ya. Namanya siapa sih? Namanya siapa? Caca. Caca. Sini, Caca sini. Caca sini sama tante. Sini. Katanya mau Oke, tante sini sama Om. Iya. Tante sama Om. Ini Gigi, kita pengen nanya nih. Ada kuda nih di sebelah kita. Iya. Ini tuh katanya kada ulang tahun, bener nggak sih? Jadi tuh gini ceritanya. Dulu tahun lalu waktu Rafathar umur setahun, mama aku pengen ngasih Rafathar kuda. Jadi waktu itu Rafathar seneng banget naik kuda. Terus kan mau beliin kado apa ya tahun lalu ini. Mama bilang udah mama beliin kuda. Tapi kan waktu itu masih tinggal di apartemen, jadi kan susah kan kalau misalnya mau naruh kuda. Jadi baru dikasih sekarang. Emang di apartemen nggak ada parkiran khusus kuda gitu kan? Biasanya ada kebetulan adanya mobil sama motor ya kan. Nggak siapa tahu gitu. Bisa ya, Pak. Itu kepikiran loh, nanti untuk bisnis kita tuh properti bisa kayak gitu. Oh iya, boleh gitu nanti ya. Bapak kalau mau Kuda. berimajinasi. Gitu. Jadi ini juga dibuatkan kandang khusus ya nih. Iya, jadi akhirnya kan nggak mungkin kalau nggak ada kandangnya kan. Jadi mau bilang yaudah mama kirimin deh pakai kuda sama kandangnya gitu. Oh gitu, satu paket. Paket. Mama yang baik. Mama, Kalau mama neneknya, iya, neneknya titanya. Ya, Mama mau ngangkat anak lagi nggak nih? Aku mau nih gini. Maksudnya kita mau dibeliin kandang. Nah, Rafathar ini kan mau ulang tahun nih sebentar lagi. Rafathar mau ulang tahun ya? Yang keberapa? Yang keberapa? Dua. Dua apa? Rafathar kuehnya ulang tahunnya. Iya sih. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini ada kuda, ada kandang, kebauan nggak sih di rumah? Jadi emang udah dikasih tau sama yang ngurus kudanya. Jadi kan minta tolong juga seminggu sekali kan orangnya datang. Jadi emang ada trik-triknya supaya nggak bau. Itu ada dikasih sesuatu di situ supaya nggak bau. Oh gitu, tapi ada. tetangga-tetangga juga nggak ada yang komplain nih? Ya insya Allah udah bilang. Oh udah izin dulu. Udah. Oke nih 2 tahunnya Rafathar. Nah kira-kira sekarang perkembangannya apa lagi sih? Rafathar Makin udah lucu bisa ya. Nah, Rafathar udah bisa apa aja? Udah bisa ngitung belum? Bisa ngitung nggak? Oh, udah bisa ngitung. Coba. Coba, 1, 2, 3 gimana? 1. Sama Tata coba ngitung sama Tata. Coba barengan. 1 gimana? 3, 4. Gimana? Barang-barang. Aduh, gendong mulu. Ini ngomong-ngomong di rumah sendiri aja nih. Ada Raffi di rumah, masuk yuk. Oh, Raffi di rumah? Oh, dalam. Oke, kita masuk yuk. Gimana Pak, mau jalan? Let's go, masuk. Masuk, Jalan, oke, oke. dan Kita pemirsa, masuk. Kita akan masuk sekarang. Jadi masih dinantikan saja obrolan kita nih di rumah Raffi. Ada Gigi dan juga Rafathar ya. I didn't want a chance with somebody, pop a couple sands with somebody. Every time
selamat datang. Terima kasih. Iya. Hah? Oke. Sini duduk sini. Deket Dekat Baby, dekat Baby. Boleh nggak? Bilangin sama tantenya, hati-hati di sini ada Gunarso. Jadi nggak boleh nakal ya ayah. Ya kan harus baik. Lala. Ya mau sama Mbak Lala? Iya. Ya sana cara Mbak Lala. Ayo. Ayo mama juga. Sana cari. Ayo. Ya mama sama Om Eri, sama Om Eri tuh. Om Eri. Sama Om Fadi mau? Hah? Sama Mama. Udah sana lihat. Kuda. Kabur. Susah sih memang kalau sama anak tuh nggak bisa dipaksain ya. Gitu ya. Aduh, lo bapak keringetan jadi kayaknya jadi ibu-ibu tuh ya. Kalau punya anak kecil, rambut lepek, nggak ada bagus-bagus yang muka dekil. Kalau gendong anak ya ngebayangin, Cici mah udah gede ya anaknya ya. Gede. Jadi Anaknya sudah 19 melewati tahun. masa keributannya udah lewat Udah ABG anak, bukan Iya. ABG lagi. Tapi Gi, ngomong-ngomong kemarin kan sempat ngeliat postingan yang di Instagramnya Raffi sama Gigi juga tuh kan. Ada Instagram story sama foto yang siapa? Rafathar itu Baby lagi nge-kiss Arsi, terus sama Gempi juga. Iya. Itu siapa sih yang ngajarin? Bingung deh. Yang enggak kan kadang-kadang kalau ketemu peluk ya, cium gitu. Karena biasanya dia tuh kan Rafathar kan emang nggak dibiasa untuk cium-cium sembarangan orang gitu. Tapi kan biasa cium kan yang orang-orang yang dekat aja kan, mamanya, neneknya, ditanya atau papanya atau sepupu-sepupunya. Biasanya kan ciumnya kan bibir gitu. Jadi dia main nemplok aja gitu. Oh, pas udah tahu, udah nggak apa-apa cium bibir gitu. Cium. Gitu. Yang ngajarin Main siapa? Templok aja. ini Nah, ini Cium-cium. Siapa yang mau ngajarin, dicium? yang ngajarin cium bibir. Oh, ini yang ngajarin. Mau dicontohin nggak? Oh, silakan maksudnya sama mau ini. Pi, jangan Pi. Oh, iya. Ini gue udah dari awal gue udah naksir sama Doi, Iya, nggak bener, dapet ya. gue. gak usah curcol di sini. Ya kita lagi ngomongin pasangan ini. Oh iya. Tapi Rafatharnya kabur. Aduh. Baby mana? Kabur. Tahu. Dia tuh udah ngerti sekarang kalau misalnya ada kamera gini dia cari orang yang nggak ada di sini. Pokoknya dia mau pergi aja. Oke, Raffi Ahmad sudah apa kabar sih? Baik. Sibuk banget nih. Enggak juga lah, gini-gini aja. Apaan gue nungguin 2 jam dari tadi di sini. Tapi kalau ngomongin Raffi ini kan memang jadwalnya padat banget. Waktu main sama Rafathar ini kapan? Ya paling Sabtu Minggu ya. Paling Sabtu Minggu doang sih. Kalau hari biasa ya kalau ada kosong siangnya pulang. Ya kalau enggak ya malam juga pulangnya udah tidur paling Rafathar. Iya, tapi katanya walaupun misalnya jarang ketemu atau gimana tetap menyempatkan waktu, makanya babynya deket banget ya nih ya. Dekat. Dia dekat sih sama semuanya. Dia cepet dekat dan nggak takut sama orang jadinya. Oh, takut tadi Gunarso. Oh iya, Kecuali Gunarso ya. kecuali Gunarso. Dia cuma takut Gunarso. Lucu dia. Tapi kalau takut dia ketemu sama Kak Ivan gitu, ketemu dia gini. Coba dia melipir gitu minta pergi. Tapi dia baik gitu kalau itu artinya dia takut. Oh, gitu. Itu Tapi sebenarnya- jadi anak baik ya. Jadi anak baik dia kayak ngebaik-baikin gitu kayak gitu. Tapi sebenarnya dia takut. Oke. Iya. Kalau misalnya ngeliat kan Rafathar kan sekarang kegiatannya tuh kan kayaknya heboh banget gitu ya. Apapun segala macem tuh kayak mainan apa segala macem tuh kayaknya mahal-mahal semua ya dibeli. Kayak hadiah itu aja kan kuda kan mahal. Masa sih? Enggak ya? Enggak juga sih. Biasa aja maksudnya. Ya itu kan dikasih, kalau kuda itu kan dikasih sama mama. Emang kado ulang tahun dari tahun lalu sebenarnya gitu. Kalau kuda, kalau mainan-mainan sama lah sama anak-anak biasanya. Yang Mainannya paling sama. Rafathar suka nih, Pi, yang paling Rafathar suka mainan yang seperti apa nih? Kan Rafathar anak cowok nih. Kalau Rafathar sih paling senengnya dia nonton ya. Dia sukanya nonton. Kartun paling ada tempat nontonnya dia di atas. Terus Ruangan khusus Rafathar Jadi gitu. kesehariannya dia biasanya tuh kalau di rumah juga nonton. Kalau di rumah nonton. joget-joget, dengerin lagu. Dengerin lagu, dia suka. Jadi kan di sini kan banyak sepupunya ada 3. Jadi dia main aja sambil nonton sambil joget-joget sambil nyanyi-nyanyi. Terus kalau mainan sebenarnya dia mainan apa aja, tapi dia kalau Rafathar sukanya mainan tuh yang kecil-kecil. Jadi kayak binatang kecil-kecil gitu. Oh, Apa sukanya sih? kecil-kecil. Yang ini yang mainan yang bisa dibawa-bawa ikan-ikan kecil-kecil gitu. Nanti Yang kepegang lah yang istilahnya. kepegang itu dia kadang dibawa tidur, yang kayak gitu. Pokoknya dia sukanya yang bisa dibawa-bawa. Tapi kalian kepikiran nggak sih? Sekarang kan Rafathar kan udah masuk mau 2 tahun ya umurnya ya. Maksudnya kan sekarang udah kelihatan banget nih bakatnya ya kan. Pinter, jailnya juga ada. Tadi kamu nggak ngeliat ya, itu orang-orang pada disiramin pakai air. Oh iya, tadi dia sempet kayak gitu. Ini kalian kepikiran nggak sih besok Rafathar kira-kira mau diarahkan jadi seorang di entertainment juga? Ya, gitu. Bapaknya punya cita-cita lagi jadi pelawak?
Mungkin kayak agak tesi gitu ya. Kok gigi pasrah sih? Kok gigi pasrah? Katanya pelawak ya kan. Enggak sih sebenarnya kalau kita mah apa aja ya. Sebenarnya apa aja lah tergantung dia nanti besarnya maunya kemana, tapi sebagai orang tua ya kita ngarahin aja. Sekarang ya apa aja kita arahin, kayak kemarin misalnya lagi waktu kita jalan-jalan keluar, mamanya pengen sekolahin bola biar jadi pemain bola. Di luar negeri keren. Kalau orang tua kan punya kepengenan tapi semua kita balikin lagi sama anak temennya jadi apa. Ya, tapi kan kayak sekarang aja Rafathar pas ada kamera dia nggak mau kesalahan kamera. Tapi kalau lagi mau, kalau gitu. lagi mau dia bisa cicis-cisan sendiri. Oh, jadi memang Tapi kan- namanya anak kecil. Biasanya Kalau ngeliat orang kalau baru agak gitu, banyak, dianya- agak baru dia nggak dianya mau. mau. Tapi kalau udah yang biasa kan kita ada janji suci. Nah, itu dia udah biasa tuh udah. Oh, Nah, jadi ini kalau udah orang-orang Udah ini biasa. udah ngerti. udah Nah, ngerti. Udah ngerti. Awalnya itu kan juga pasti ribet banget tuh ya untuk mengarahkannya. Kalau misalnya sudah terbiasa baru mulai. Nah, kayak gitu-gitu punya trik khusus nggak sih? Kalau misalnya kayak buat syuting gitu. Iya. Kalau syuting ya itu dia kita sih kalau aku pribadi nggak akan pernah mau maksain dia gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Karena kasihan kan dia masih kecil, kalau misalnya memang dia pengen main ya aja main. Oke, nah kita juga bakal bicara lagi nih mengenai tadi yang sudah dikorek sedikit. Apakah benar barang-barangnya dari Rafathar ini katanya mahal-mahal? Kayaknya dari baby ini image-nya udah adalah baby yang mahal gitu. Barang-barangnya semua serba mahal. Padahal dikasih ya. Padahal dikasih ya. Padahal endorse. Endorse kan? Oke, kita akan tahu juga seperti apa barang-barangnya dan pertanyaan juga akan dijawab nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Insight. Stack my bread up, stack, don't get fed up. No, ain't gon' let up.
episode dan masih bicara nih dengan pasangan yang paling hot banget ya, yaitu Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina alias Gigi. Oke, kita tadi mau bicara mengenai baby yang mahal. Rafathar ini kayaknya image-nya adalah baby yang mahal dari lahir, terus kayak barang-barangnya ini kayaknya semuanya mewah gitu. Gimana? Sampai ada dulu sempat kaget loh, ada berita bahwa Rafathar dapat kado Lamborghini. Wih, luar Kalahin biasa. bapaknya. Padahal Lamborghini-an mobil. Iya, karena kayaknya trollernya aja gitu, sampai puluhan juta gitu. Itu gimana tuh? Kalian Rafathar mendapatkan image seperti itu, tanggapan kalian sebagai orang Ya, tua? bingung kita, padahal biasa-biasa aja sih. Sebenarnya waktu Rafathar tuh sebenarnya bayi yang penuh blessing banget, karena sejujurnya ya, dari Rafathar di kandungan ibunya sampai Rafathar lahir sampai Rafathar hampir berusia 1 tahun itu, karena mungkin banyak yang ya sayang lah ya sama Rafathar, sama mamanya Rafathar, sampai rumah sakit tuh nggak mau dibayar. Beneran, sampai Rafathar lahir tuh dia tuh bener-bener nggak pernah nyusahin kita, dan selalu aja ada kemudahan. Dan luar biasa deh, sampai mainan-mainannya semuanya tuh pertama-tama tuh banyak banget yang dikasih cuma-cuma buat Rafathar dari dia lahir, padahal kita nggak minta. Dan semua orang tuh Memberikan aja gitu. Jadi ini seperti berkat tersendiri untuk Rafathar ya gitu. dari pertama kali dia di kandungan, cek ke dokter, itu sampai nggak tahu, selalu dapat kemudahan aja. Dilancarkan Iya. ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang bayi mahal, buat kita sih biasa-biasa aja, tetap aja anak-anak yang lain Jadinya bayi gitu. penuh berkah. Jadi ini sebenarnya kembali lagi, anak itu adalah anugerah gitu. Jadi punya rezeki dan juga berkahnya sendiri. Jadi begitu juga dengan Rafathar. Jadi nggak benar kalau dibilang kayaknya kelihatannya mewah atau apa. Jadi Gitu. Itu biarlah orang yang nilai. Kalau kita sih tetap aja sama kayak siapapun orang tua di rumah yang punya anak, ya rasanya kayak gitu aja. Tetap aja dengan orang tua memberikan yang terbaik Iya. aja lah ya buat Sebenarnya anak. ini kan Rafathar kan maksudnya banyak banget tadi yang Raffi bilang kan blessed banget gitu ya, maksudnya perlu diberkah apa segala macam. Kepikiran nggak sih kalau misalnya kalian pengen punya anak kedua lagi gitu ya? Ya kepikiran pasti Iyalah, ada lah. Ada planning Ya. apa? Kita sebenarnya ya sedikasinya aja. Dikasih. Tapi kalau pengennya sih, kalau target tahun depan. Itu mulai lagi dong lirik-lirikan dulu. Kira-kira kapan planningnya? Kira-kira apa? Itu dong. Kan karena satu gitu ya. lirik satu Iya. enggak gitu kan. Ya, ditatap Dulu dulu pertama berdua. kali bilang anaknya mau 11. Pas Rafathar lahir berubah pikiran. Jadi Rafathar dari aja 11 jadi pengen berapa? kesebelasan gitu ya, tim Kalau bola. bisa 11 bener jadi ke Kalau 11. iya jadi tim bola, makanya begitu nggak jadi 11 Kalau Rafatharnya ngebayangin aja 11 berarti kan harus tahun sekali ya. Kita kan nikah udah 20 berapa? Sekarang udah mau 30. Kalau nikahnya 20 kayak Cici punya anak kan enak, setahun sekali, 2 tahun sekali. Langsung ya, Tahun siap sekarang, tahun. Tuhan. Jadi Jadi, sedikasinya sebenarnya Jadi kita kapan nggak mau punya nunda. anaknya kapan? Sebenarnya kita Oh, Kapan nih? jawab dulu coba. Yeay, dijawab nih. Jadi kapan? Sedikasinya. Kalau kita berdua sebenarnya nggak nunda. Usahanya kira-kira berapa sering sekali ya untuk usaha? Ya kan, Raffi kayak tadi kan Raffi bilang ya kan pulang udah tidur. Pantas kan mamanya kan nemenin Rafathar tidur gitu. Ya pokoknya sedikasinya. Freeze. Nah loh, Tadi saya dengar ada bayi mahal. Ini ada izinnya nggak ya? Perkenalkan dulu. Silakan Pak. Ini saya agak geri loh. nggak usah, ini orang jahat ini, nggak usah. Saya Demon, saya Intel. Demon apa kamu? Demonstrasi. Demonstrasi. Ini kok kayaknya bau-baunya Sini ya. kita kok kayak balik ke film ya ini ya? Ini yang mau, aduh, kalau ngomong Ini kenapa sih? Kenapa sih? ini yang Bentar, gue duduk sama dia bahaya nggak? Aku juga jadi agak-agak ngeri nih. Tergantung. Kalau maksudnya jahat bahaya. Enggak, kita baik kok. lu yang jahat. Itu juga. Ini di film yang jahat. Aduh, jadi bocor. Belum tentu. Ini yang di film yang Belum tentu. Nah, Ini jadi siapa? ya, bisa jahat, bisa enggak lah. bisa enggak? Jangan ribut-ribut. Jangan ribut. Ntar deh jangan ributnya Kita nanti. juga pengen tahu kira-kira siapa sih kehadiran sosok ini, pemirsa? Bentar, Mas. Buka kacamatanya boleh nggak? Siapa tahu teleng matanya. Oh, enggak, mata saya. Ada yang datang. Bilang mata saya. Ada yang datang. Oh, baik banget, baby. Lucu banget sih. Ya tuh lucu banget sih. Makan Ini tempe. sama Demon. Enak. Baby, coba tanya, baby tahu ini siapa nggak? Tahu ini siapa nggak? Tahu enggak? Ini jahat nggak? Makan tempe. Itu jahat nggak? Ini
makan tempe. Nih, makanya kalau bilang bayi mahal, Oh lihat makanannya tempe. Oh iya. Papa boleh nggak? Kita suka makanan Papa nggak dikasih. Papa bagi Kita nggak? suka tempe, suka tahu. Papa bagi. Beri gak? Masa dia makannya ayam? Suapin. Aduh, sayang. Oh, jadi apa aja sebenarnya bisa makan. No. Oh ditunjuk. Oke. Ya Allah, cuma gitu kayaknya doang. Kita juga pengen tahu siapa sosok ini yang hadir sekarang ya, Ya. dan dinantikan jawabannya saat lagi ya Top News. Jangan Kira-kira kemana-mana, mau pindah biasa. dulu deh kayaknya. Yuk pindah yuk. Pindah deh. Pindah ke Mari, sana silakan, ya. silakan. Ini nggak jadi freeze nih. Nggak, saya agak takut sebenarnya. Oh ya, yang mau. Ini rumah siapa ya? Gimana silakan. I want to go all the way. Show me devotion and take me all. Col, habis ini kita jadi insaf kan? Iyalah, capek jadi penjahat nggak kaya-kaya. Mana uangnya? Johnny Gold dan Popo Palupi, sepasang maling yang sangat beruntung. Maksudnya kita dikasih job lagi? Kalian akan menutup karir penjahatan kalian itu dengan job yang sangat tinggi kastanya. Nyulik bayi? Halo bos, ini bukan bayi biasa. Magic! Ini bayi mutan bos, punya ilmu bisi berani. Kita ini babak belur bos sama ini bayi. Kalian tuh mendingan babak belur sama bayi itu atau babak belur sama saya? Welcome to the future. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kita semua, tentunya masih di Insert, dan di sebelah saya sudah ada, ini siapa dipanggilnya, Mas Demon ya? Demon. Ini kita lagi mau meeting dulu nih sekarang. Ini kayak penting banget untuk menjelaskan ini. Ada apa ini semuanya? Nah, tadi kan dibilang jahat, Siapa katanya marah ya? tiba-tiba. Penjahatnya ini. Ya gue juga penjahat sih di film itu, tapi gue nggak jahat-jahat banget sebenarnya. Oh. Kalau ini penjahat tapi Aduh jangan jelasin. Belum tentu. Nah coba, ini Mas Demon ini berperan sebagai apa sih sebenarnya? Demon, saya berperan sebagai diri. Oh ya. Nama saya Ferdi. Nah, Ferdi Ferdi. Sulaiman berperan sebagai Demon. Nama belakangnya Strasi. Demonstrasi. Ini serius nggak sih dia ngomong? serius. Pas serius sama memang Serius siapa demonstrasi? demonstrasi? Iya benar. Oke. Saya serius. Oke, jadi pemirsa ini kan sebentar lagi akan tayang film Rafathar ya. Benar. Besok. Bisa besok. 10 Agustus. Agustus. Oke, ini ngomong-ngomongin film Rafathar. Mas Demon kan main di situ juga ya? Betul. Mas Demon main di situ, Raffi juga main, Gigi main juga. Gigi juga. Main juga. Kok kita Sebagai nggak diajak sih? detektif ya. kok kita nggak diajak sih? Besok tolong ya kalau butuh pengasuh atau apa, kita berdua diajak nih ya main Saya film. bisa untuk ngurus kuda, saya jago. Ngurus kuda. Saya kebetulan nggak diajak main film. Tapi kepikiran bikin film Rafathar tuh, idenya tuh tercetus dari siapa sih? Raffi sendiri atau? Papanya. Bapaknya, apakah ini menjadi salah satu kado juga buat Rafathar? Sebenarnya nggak kepikiran, waktu awal sih nggak kepikiran tayangnya mendekati di ulang tahunnya Rafathar sekarang. Awalnya sih waktu gue mau bikin film, gue mau bikin sesuatu ya, kalau gue pernah waktu kecil gue mungkin divideoin sama almarhum bokap gue gitu, pas gue udah besaran dikit pernah ditunjukin kan sama bokap gue, ada foto-fotonya, ada video-video masa kecil. Dan gue pengen bikin, siapa tahu gue bisa bikin satu karya yang bisa mengabadikan di golden age-nya Rafathar gitu. Jadi mungkin nanti kalau Rafathar udah tua, Rafathar udah besar, Rafathar udah berkeluarga, mungkin mama papanya udah nggak ada, dia kalau nyetel film ini dia inget, oh papa mamanya pernah bikinin film ini. Jadi ya ada sweet memorinya lah. Kalau dilihat-lihat kayaknya sequelnya bakal panjang banget nih ya, nggak cuma satu film doang nih, bakal ada. Ya kan, terus karena nanti lanjut. Rafathar umur 6 tahun beda lagi. Rafathar nanti pas jadi pemain bola umur 10 tahun, ya kan? Garuda U16 juga nanti main lagi gitu kan. Kalau jadi cita-cita jadi pemain bola. Tapi tadi kan itu kan memang sengaja ya Raffi tercetus ide seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk dari jalan ceritanya sendiri, proses syutingnya seperti apa sih itu? Enggak, karena kalau untuk cerita dan lain-lain gue discuss sama Ubara Brothers, itu ada Anggi Ubara, yang direct juga ada kakaknya, ada Penulis, Bunti. Jadi ya kita ngobrol, akhirnya satu visi, kita bikin satu film yang memang bukan buat anak-anak tapi buat family. Karena gue lihat film Indonesia sendiri sekarang yang family itu jarang ya, untuk film family-nya jarang. Tapi juga menggunakan teknologi yang lebih maju lah, karena ternyata banyak SDM orang-orang Indonesia yang mereka tuh malah ngerjain film-film Hollywood, animasinya kayak Batman, Superman dan lain-lain, tapi kita sendiri nggak tahu gitu loh. Nah, gue pengen mencoba memasukkan itu di film Rafathar, dan kalau itu berhasil,
mudah-mudahan film-film Indonesia udah berani pakai motion capture dan lain-lain bisa majuin film kita dengan teknologi yang istilahnya yang udah mumpuni dan maju deh. Oke. Ini kalau Mas Demon sendiri asli mukanya apa dibentuk-bentukin lain pakai CGI gitu? Kalau saya full CGI. Oke, untuk proses syutingnya sebenarnya berapa lama sih? Karena tadi ada sempat cerita kan gitu waktu melihat adegan dari kecil terus sekarang jadi sempat terharu. Coba yang ceritain juga dari proses Jadi kan syutingnya. Rafathar tuh syutingnya umur 1 tahun lebih dikit. Kita syuting sebulan lebih. Dan waktu itu kan masih jalan aja baru bisa. Terus kemarin kan kita dubbing buat film ini kan ada harus ditacap gitulah suara-suaranya. Nah kan akhirnya kan diputar lagi karena kita ini kemarin belum sempat preview terus ngeliat gitu. Terus ngeliat Rafathar tuh dulu masih bayi banget, ngeliat Rafathar yang asli udah gede banget gitu, sekarang udah beda. Setahun itu tuh ternyata cepet banget gitu. Jadi sempat kayak terharu gitu, jadi kayak menitikan air mata sedih gitu. Jadi kok Rafathar cepet banget gak bisa balik lagi gitu ke waktu itu tuh nggak bisa. Oke, ini kalau mau bicara mengenai Rafathar ini kan sebenarnya memang masih baby gitu ya. Memang ada yang juga yang nanya kok kecil-kecil udah syuting gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa diceritakan punya trik sendiri pada saat syuting juga berapa lama. Seperti tadi juga Gigi kan bilang di awal kalau memang pun Rafathar yang nggak mau ya nggak dipaksa gitu kan. Mungkin bisa diceritakan. Jadi kan awalnya kan pertama datang dari papanya mau bikin film. Kalau aku pribadi namanya ibu-ibu ya. Nanti gimana gini nggak mau gitu. Tapi karena akhirnya Raffi meyakinkan dan sutradaranya juga concern lah gitu, nggak mungkin dia istilahnya mengeksploitasi anak-anak gitu. Maksudnya kerja kita akan mengeksploitasi anak-anak, nggak mungkin. Udah gitu, ini juga kita produksi, kita yang atur sendiri, kita yang bikin sendiri. Akhirnya aku ya udah nggak apa-apa, tapi dengan syarat A, B, C, D, E. Orang kayak ibu-ibu ya, jam makan harus makan, jam tidur harus tidur, lagi main harus main. Kalau nggak mau nggak boleh dipaksa, kalau nangis nggak boleh berhenti, yang kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah semuanya mengerti ya, namanya juga bayi ya. Kita juga Rafathar ini ada body talentnya ada 3 lagi, jadi yang mirip sama dia gitu buat ngegantiin. Nah mereka kan juga bayi semua gitu. Jadi terkadang kalau misalnya mereka semua lagi tidur, ya kita nggak bisa syuting apa-apa gitu. Nggak bisa dibangunin juga, kita juga nggak ngebangunin. Kalau lagi makan ya mereka makan, kalau mereka nggak mau main juga nggak dipaksa gitu. Bahkan ada sedikit bocoran katanya sampai Balala pun di green screen itu jadi bikin taman bermain gitu ya. Rafathar seperti bermain syutingnya gitu ya. Waktu syuting itu Rafathar kalau ngeliat aku nggak mau, mintanya sama aku terus. Jadi aku setiap syuting tuh ngumpet di belakang, cuma ngeliatin aja. Paling kalau udah ada teriak yang nangis, aku baru kenapa ini nangis gitu, baru angkat gitu. Nangis anaknya mana gitu. Nah kebetulan makanya kalau misalnya memang dilihat nanti nonton filmnya, pasti dikira itu Rafathar dieksploitasi syuting terus. Padahal kita punya trik-triknya banyak banget. Green screen, kita pakai CGI, kita pakai motion capture. Jadi banyak teknologi itu yang memudahkan si Rafathar ini. Oke, berarti balik lagi nih ke cerita dari Rafathar the Movie ya. Oke, dari perannya Mas Ferdi sendiri gimana nih? Dari peran saya sebenarnya saya muncul itu agak-agak rahasia, jadi nggak bisa diceritain banyak. Cuman emang ada pengalaman yang menarik. Seperti tadi ya munculnya tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba freeze apa? Nggak diantar ya. Tolong diantar dong. Jauh ini rumahnya Raffi. Nanti saya pesenin aja. Bisa di ini. Jadi memang pada saat syuting itu ada pengalaman yang menarik banget. Karena saya sempat syuting dari pagi sampai sore itu sendirian hanya dengan green screen. Oh dikirain dari pagi sampai sore nungguin Rafathar bangun. Sering juga. Pasti sering ya? Oke, dari pagi sampai sore itu hanya dengan green screen dan istilahnya CGI-nya itu semua menggunakan imajinasi bahwa nanti robot bayinya ada di sini, Rafatharnya terbang dari sini ke sini. Ini ada orang Amerika, ada orang Uganda, ada ini di sini. Jadi semuanya tuh harus diimajinasikan. Jadi sampai sore tuh ini saya ngomong sama siapa nggak tahu, panjang gitu adegan. Sulit di situ ya, itu kesulitan juga ya. Sulit, capek sendirian saya. Emang biasanya kalau udah sendiri itu emang capek sih ya. Nggak usah cerita Pak, ini cerita film Pak. Oh iya syuting, Pak. Tapi kalau misalnya Raffi sendiri di sini perannya sebagai siapa? Gigi juga bapak ibunya apa gimana? Enggak. Oh enggak. Gue jadi penjahat yang gitu. Oh enggak sih? Kan jahat. Oh berarti yang jahat lo? Nggak biasa kalau jadi umpannya biasa. Belum tentu. Belum tentu ya. Benar. Nah, jadi Kalau aku jadi detektif. Jadi detektifnya. Mungkin bisa diceritakan sih sebenarnya hal-hal apa yang bisa diambil dari film Rafathar ini. Positifnya apa? Oke, positifnya sebenarnya mau anak kecil siapapun itulah ceritanya, mau anak kecil usia berapapun ya tetap dia anak kecil, mau ceritanya superhero apa ya dia tuh tetap anak kecil. Yang namanya anak kecil itu perlu dan butuh diberikan kasih sayang oleh
lingkungan sekitar dan orang tuanya, karena anak kecil pasti akan butuh kasih sayang. Nah, itu dia. Apalagi Jadi di filmnya Rafathar ini punya kekuatan. Jadi ini film ini juga memang bukan cuma untuk anak-anak aja, tapi untuk keluarga juga ya. Makanya tadi yang pesan Raffi sampaikan bahwa ini memang film untuk semuanya, family, keluarga, dan juga diajak deh semuanya, om, tante, kakek-kakek juga bisa nonton ya? Bisa. Semua bisa ya. Yang pasti film ini bakal tayang besok, serentak ya, tanggal 10 Agustus Agustus. di seluruh